kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Meskipun belajar dari rumah. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai sifat operasi pada bilangan bulat. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang macam-macam bilangan bulat dan pengertiannya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan B, di mana B itu himpunan bilangan negatif tak hingga, 0 sampai positif tak terhingga. Operasi pada bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan bahas mengenai sifat-sifat pada penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan yang berlaku jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, sifat penjumlahan dengan 0. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, sama saja dengan A. Contohnya 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2, sama dengan 2. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu yang bagaimana? Yaitu operasi dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 3 ditambah 2 sama saja dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sifat yang ketiga dari operasi penjumlahan yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu yang bagaimana? Yaitu sifat pada operasi hitung 3 buah bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar, hasilnya tetap sama. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama saja dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Contohnya 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 sama saja dengan dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya tetap 9. Sifat keempat dari operasi penjumlahan yaitu sifat invers atau kebalikan. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya A ditambah negatif A sama saja dengan negatif A ditambah A. Contohnya 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Operasi pada bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan.
Sifat-sifat pengurangan yang berlaku jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat pengurangan dengan 0. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya yaitu A dikurangi 0 sama dengan A. 0 dikurangi A sama dengan negatif A. A dikurangi A sama dengan 0. Contohnya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sifat kedua dan ketiga dari operasi pengurangan. Sifat kedua dan ketiga itu tidak berlaku untuk sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Contohnya, 5 dikurangi 2 tidak sama dengan 2 dikurangi 5. Kenapa? Karena 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Tidak sama dengan 2 dikurangi 5, yaitu sama dengan negatif 3. Sifat yang keempat dari operasi pengurangan yaitu sifat operasi pengurangan antara A dengan B sama dengan operasi penjumlahan antara A dengan lawan negatif B. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contoh aja. Contohnya, 6 dikurangi 5 sama dengan 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Operasi pada bilangan bulat yang ketiga yaitu perkalian. Sifat-sifat perkalian yang berlaku jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian dengan 0. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Contohnya, 4 dikali 0 sama saja dengan 0 dikali 4 sama dengan 0. Sifat yang kedua dari operasi perkalian yaitu sifat komutatif. Nah, apa itu sifat komutatif? Yaitu operasi dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya A dikali B sama saja dengan B dikali A. Contohnya, 4 dikali 5 sama saja dengan 5 dikali 4 sama dengan 2. Sifat yang ketiga dari operasi perkalian yaitu sifat asosiatif. Nah, apa itu sifat asosiatif? Di operasi penjumlahan kita sudah bahas mengenai apa itu sifat asosiatif. Nah, bentuknya bagaimana? Yaitu A dikali dalam kurung B dikali C sama saja dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya bagaimana?
Contohnya 4 dikali dalam kurung 3 dikali 5 sama saja dengan dalam kurung 4 dikali 3 dikali 5, hasilnya sama-sama 60. Sifat yang keempat dari operasi perkalian yaitu sifat inverse atau kebalikan. Bentuknya A dikali negatif A sama saja dengan negatif A dikali A. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya 6 dikali negatif 6 sama saja dengan negatif 6 dikali 6 sama dengan negatif 36. Sifat yang kelima dari operasi perkalian yaitu sifat distributif atau penyebaran. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A dikali dalam kurung B ditambah C sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun juga pada bagian operasi pengurangan. Contohnya bagaimana? Contohnya 3 dikali 2 ditambah 4 sama saja dengan 3 dikali 2 tambah 3 dikali 4. Begitupun juga dengan operasi pengurangan. Operasi pada bilangan bulat yang keempat yaitu pembagian. Sifat-sifat pembagian yang berlaku jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat pembagian dengan 0. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. 0 dibagi A sama dengan 0. Contohnya 2 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sifat yang kedua dan sifat yang ketiga dari operasi pembagian yaitu sifat tidak berlaku, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. Sifat yang keempat dari operasi pembagian itu sifat operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Bentuknya bagaimana? Bentuknya A dibagi B sama dengan C, sama saja dengan C dikali B sama dengan A. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama saja dengan 6. Demikianlah penjelasan saya mengenai sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Apakah ada pertanyaan? Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai sifat-sifat operasi pada bilangan bulat? Kalau yang belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar.